Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita dari kelompok 34 YF 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Aldi Arianto, yang kedua ada Muhammad Andre Jana, dan yang ketiga ada Redi Zanabhari, yang keempat ada Rehan Priyananda Gumilar, dan yang terakhir ada Sejati Muhammad Wasofati Sofan. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting. Yang pertama, saya Sejati Muhammad akan menjelaskan tentang metode SAW. Metode SAW ini sering juga dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang dikenalkan oleh Fishburne pada tahun 1967 dan McCrimmon pada tahun 1968. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Lalu, metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making atau disingkat MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini juga mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atributnya. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut serta bobot setiap atributnya. Rating dari setiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam artian telah melewati proses normalisasi matriks. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Priyananda Gumilar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Sejati mengenai Simple Additive Weighting atau sering dipanggil dengan SAW. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, baik atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, AI sebagai selanjutnya. Di sini ada rumus dari formula SAW sendiri untuk menormalisasikan. Yang pertama, jika atributnya keuntungan ataupun benefit, maka rumusnya yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi max kali max XIJ. Jika atributnya biaya, minimum XIJ dibagi XIJ, yang dimana RIJ sendiri merupakan rating kinerja ternormalisasi. Terus di sini ada maksimum IJ, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Yang selanjutnya nilai minimum dari setiap baris dan kolom. Terus ada XIJ, baris dan kolom dari matriks. Dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. Misalnya I sama dengan 1, 2, M dan J sama dengan 1, 2, N. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Redi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Zanabhari akan menjelaskan tentang formula dari Simple Additive Weighting ini. Ya, sebelumnya tadi udah dijelaskan salah satu formulanya ya, untuk menentukan normalisasi. Nah, selanjutnya adalah
Formula untuk menentukan nilai frekuensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai dimana di sini kita bisa lihat rumusnya itu ada VI sama dengan ekuivalen dari normalisasi matriks dikali bobotnya telah ditentukan. Nilai V yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, di sini ya untuk ininya kan bisa dilihat juga ada VI sama dengan nilai akhir dari alternatif. Itu ada hasil dari perhitungan yang nanti akan kita lanjutkan. Di sini ada WJ di mana bobot yang telah ditentukan seperti nanti ada contoh kasusnya. Untuk selanjutnya ada RIJ atau normalisasi matriks atau dari beberapa normalisasi matriks yang telah dihitungkan oleh rumus yang sebelumnya. Ya seperti itu ya, bisa Anda lihat nanti rumusnya di sini. Ini adalah perhitungannya. Untuk selanjutnya ada contoh kasus simple additive weighting ini. Yaitu contoh kasusnya di mana ada suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 sama dengan tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, dan C2 praktik instalasi jaringan, C3 dan tes kepribadian, dan C4 tes pengetahuan agama. Nah, dari keempat kriteria ini akan dipakai sebagai perhitungan awal atau data awal yang dipakai. Nah, bisa ini juga untuk normalisasinya, kriteria normalisasi yang C1, C2, C3 sampai C4 ini. Nah, 4 kriteria ini nanti digunakan untuk penilaian. Nanti ada juga nilai-nilai seperti nilai ya tadi disebutkan tuh alternatifnya atau bobot yang telah ditentukan. Nah, sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rehan untuk penjelasan lebih lanjut ke dalam kasus simple additive weighting ini. Untuk sementara sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Reddy tentang simple additive weighting. Contoh kasusnya ya. Yang pertama, pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 35%, C2 sama dengan 25%, C3 sama dengan 25%, dan C4 sama dengan 15%. Ada 6 orang yang menjadi kandidat untuk dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu yang pertama A1 Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 Mira. Nah, selanjutnya di sini ada tabel nilai alternatif dari setiap kriteria ya. Yang pertama Indra. Untuk tes pengetahuannya 70, praktek instalasinya 50, tes kepribadiannya 80, dan tes pengetahuan agamanya 60. Untuk Roni, tes pengetahuannya 50, praktek instalasinya 60, tes kepribadiannya 82, dan tes pengetahuan agamanya 70. Dan untuk ketiga Putri, untuk tes pengetahuannya ada 85, praktek instalasinya 55, tes kepribadiannya 80, dan tes pengetahuan agamanya 75. Lalu yang keempat ada Dani, untuk tes pengetahuannya 82, untuk praktek instalasinya 70, untuk tes kepribadiannya 65, dan untuk tes pengetahuan agamanya 85. Dan untuk yang kelima Ratna, untuk tes pengetahuannya 75,
untuk praktek instalasinya 75, tes kepribadiannya 85, dan tes pengetahuan agamanya 75. Dan yang terakhir ada Mira, untuk tes pengetahuannya 65, praktek instalasinya 50, untuk tes kepribadiannya 75, dan yang terakhir tes pengetahuan agamanya 80. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh Aldi. Penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Saudara Andre. Jadi untuk kali ini kita melakukan normalisasi dengan rumus yang ada pada slide 5, di mana normalisasi matriks ini untuk menentukan nilai R dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumus yang kita gunakan itu Rij sama dengan Xij per Max Xij, di mana hasil normalisasi tersebut kita peroleh beberapa tabel kriteria. Yang pertama untuk kriteria tes pengetahuan, kemudian kriteria praktek instalasi, yang ketiga kriteria tes kepribadian, dan yang terakhir untuk kriteria tes pengetahuan agama. Selanjutnya untuk proses perankingan dengan menggunakan rumus pada slide 6 serta bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan. Dari hasil proses perankingan tersebut kita memperoleh hasil sebagai berikut, di mana nilai dari V1 sampai dengan V6 itu memiliki nilai yang berbeda, di mana V5 memiliki nilai yang paling besar yaitu 0,94. Kesimpulannya yaitu nilai terbesar ada pada V5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna yang memiliki nilai akhir dengan persentase 94% akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.